Jika kalian suka dengan berita ini tolong selalu support channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan pesan di komen ya. Salam bahagia sahabat online. Pelukan setelah badai kehidupan baru Farel Prayoga. Angin sore berhembus lembut di teras rumah yang kini menjadi tempat paling damai bagi Farel Prayoga. Di sisi kirinya duduk Om Rais, sosok yang kini tak hanya menjadi manajer, tapi juga ayah angkat dan pelindung sejatinya. Sejak badai hidup itu berlalu, Farel merasa seperti dilahirkan kembali. Ia bukan lagi anak kecil yang bingung menghadapi dunia yang mempermainkannya, tapi remaja tangguh yang belajar memaafkan, tumbuh, dan menemukan arti keluarga yang sesungguhnya. Beberapa bulan terakhir, banyak hal telah berubah dalam hidup Farel. Tak ada lagi malam-malam penuh air mata, tak ada lagi rasa cemas setiap pulang ke rumah. Ia kini bangun pagi dengan senyum, menyapa keluarga baru yang menerimanya tanpa syarat. Keluarga Om Rais adalah tempat Farel belajar mencintai kembali hidup, satu hari demi satu hari. Farel juga perlahan mulai membuka hatinya untuk masa lalu. Dalam sebuah wawancara publik yang penuh haru, ia mengatakan, "Aku sudah memaafkan ayahku, meski dia terjerat kasus judi online dan kini di penjara. Juga Ibu Siti Mujayana, ibu tiriku. Aku tahu mungkin dulu dia melakukan kesalahan. Tapi hidup ini terlalu singkat untuk terus menyimpan dendam." Pernyataan itu mengejutkan publik, tapi bagi orang-orang terdekat Farel, itu adalah tanda bahwa anak ini telah melewati fase paling kelam dalam hidupnya dan memilih untuk sembuh. Om Rais, yang saat itu berada di sampingnya, hanya menggenggam tangan Farel dan berkata, "Aku bangga padamu, Le." Kehidupan Farel kini jauh lebih teratur. Ia tetap menyanyi, tapi tidak lagi dikejar-kejar jadwal seperti dulu. Om Rais membatasi semua aktivitas panggung agar Farel bisa menikmati masa mudanya seperti anak lain. Ia bersekolah, bermain dengan teman-teman barunya, bahkan mulai menulis lagu sendiri. Salah satu lagunya yang berjudul "Pelukan Setelah Badai" menjadi viral karena liriknya yang begitu dalam dan emosional. Di rumah, Farel tak pernah merasa sendirian. Keluarga Om Rais memperlakukannya seperti darah daging sendiri. Istri Om Rais sering memasakkan makanan kesukaan Farel, dan anak-anak mereka sudah menganggap Farel sebagai kakak. Hubungan mereka begitu hangat hingga banyak netizen yang iri dengan kebersamaan itu. Namun, bukan berarti semua luka langsung sembuh. Ada malam-malam ketika Farel masih menangis diam-diam, merindukan sosok ibu kandungnya yang dulu jauh. Tapi kini, ia tahu bahwa hidup tidak harus menunggu semua orang minta maaf. Ia bisa memilih untuk sembuh tanpa harus mendapatkan semua jawaban. Suatu hari, Farel sempat menulis surat untuk ayah kandungnya di penjara. Isinya tidak panjang, tapi penuh makna. "Ayah, aku sudah maafkan. Aku harap ayah bisa memaafkan diri sendiri juga." Ia tak tahu apakah surat itu sampai, tapi bagi Farel, yang penting adalah keberaniannya untuk mengirimnya. Ia juga pernah bertemu kembali dengan Siti Mujayana dalam acara keluarga besar dari pihak ayah. Pertemuan itu berlangsung singkat, tanpa banyak kata. Tapi saat Siti menangis dan berucap pelan, "Maafkan ibu," Farel hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Baginya, masa lalu cukup dikenang, bukan dihuni. Kini, di usianya yang masih muda, Farel tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijak. Ia tak lagi menjadi korban dari keegoisan orang dewasa. Ia menjadi inspirasi, tak hanya lewat suara emasnya, tapi lewat keteguhan hatinya menghadapi luka dan memaafkan. Banyak orang bertanya, apa yang membuat Farel bisa sekuat itu? Jawabannya sederhana, cinta. Cinta dari orang-orang baru yang hadir setelah badai reda. Cinta dari Om Rais yang hadir bukan karena darah, tapi karena kepedulian. Cinta dari diri sendiri yang tak mau lagi dikalahkan oleh luka lama. Dan kini, setiap kali Farel naik panggung, suaranya bukan hanya lantang, tapi juga tulus. Ia tidak lagi bernyanyi untuk menghindari kenyataan, tapi untuk merayakan kehidupan baru yang ia jalani. Dengan senyum di wajah dan damai di dada, Farel adalah bukti bahwa badai sekeras apapun, akan selalu disusul oleh pelangi. Malam itu Farel berdiri di atas panggung kecil di sebuah acara amal di Banyuwangi. Bukan panggung besar seperti biasanya, tapi suasananya jauh lebih hangat. Di hadapan anak-anak yatim piatu, Farel menyanyikan lagu-lagu penuh makna, termasuk lagu ciptaannya sendiri yang berjudul "Untuk Hati yang Terluka". Setiap bait lagu itu seperti percikan kisah hidupnya sendiri. Ia menyanyikannya bukan hanya dengan suara, tapi dengan hati. Banyak anak-anak yang meneteskan air mata,
bahkan para orang tua yang hadir ikut terdiam penuh haru. Lagu itu tak sekadar hiburan, tapi menjadi pelukan bagi mereka yang pernah merasa sendirian. Selesai bernyanyi, Pharrell tidak langsung turun panggung. Ia duduk di tepi panggung dan mulai berbicara, tanpa naskah, tanpa skenario. Ia bercerita tentang hidupnya yang dulu, tentang pengkhianatan, tentang rasa takut, dan tentang bagaimana ia menemukan kembali harapan lewat orang-orang yang tulus mencintainya. Aku bukan anak sempurna. Aku pernah marah, kecewa, bahkan ingin berhenti bernyanyi. Tapi ada satu orang yang gak pernah ninggalin aku. Namanya Om Rais. Dia bukan ayah kandungku, tapi dia menyelamatkanku dari kehancuran, katanya sambil menatap Om Rais yang berdiri di belakang kamera dengan senyum hangat. Acara malam itu menjadi viral di media sosial. Banyak orang yang mulai menyadari bahwa Pharrell bukan sekadar penyanyi cilik yang terkenal karena satu lagu. Ia adalah simbol dari harapan baru bagi anak-anak Indonesia yang pernah merasa tak punya siapa-siapa. Setelah acara, Pharrell dan Om Rais pulang ke rumah dengan motor tua mereka. Angin malam menerpa wajah Pharrell, tapi hatinya hangat. Di jalan, mereka berhenti sebentar untuk membeli jagung bakar di pinggir jalan. Om Rais mengusap kepala Pharrell sambil berkata, "Kamu itu nggak cuma punya suara bagus, Le. Tapi kamu punya hati yang besar." Pharrell hanya tersenyum. Dulu, pujian seperti itu hanya datang dari penonton yang tak mengenalnya. Sekarang, ucapan seperti itu datang dari sosok yang ia percaya sepenuhnya. Di rumah, Pharrell masuk ke kamar dan membuka buku hariannya. Ia menulis tentang hari itu, tentang anak-anak panti yang memeluknya erat, tentang senyuman seorang ibu yang menangis mendengar lagu-lagunya, dan tentang betapa ia tidak menyesal memaafkan masa lalunya. Di sela-sela tulisannya, ia menyisipkan satu kalimat yang menjadi refleksi jiwanya, hidup bukan soal siapa yang melukai kita, tapi siapa yang tetap tinggal saat kita rapuh. Beberapa hari setelah itu, Pharrell menerima undangan dari salah satu stasiun televisi nasional. Kali ini bukan untuk menyanyi, melainkan menjadi bintang tamu dalam acara inspiratif. Ia sempat ragu, apa aku pantas bicara soal hidup orang lain? Tanyanya pada Om Rais. Om Rais menjawab sambil menyiapkan sarapan, justru karena kamu pernah terluka, kamu bisa bicara jujur. Bukan untuk menggurui, tapi untuk menguatkan. Akhirnya, Pharrell datang ke acara itu dan duduk berdampingan dengan psikolog anak dan seorang aktivis. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan bagaimana ia dulu nyaris kehilangan arah, dan bagaimana memaafkan menjadi pintu menuju penyembuhan. Dulu aku benci semua orang. Aku rasa semua cuma ingin uangku. Tapi ternyata masih ada orang baik. Om Rais salah satunya. Dan sekarang, aku juga belajar melihat sisi baik dari ayah dan ibu tiriku. Mungkin mereka punya kesalahan, tapi aku sudah lelah menyalahkan, katanya dengan suara tenang. Kata-kata Pharrell menjadi headline berita. Banyak psikolog memuji keberaniannya berbicara dengan jujur, tanpa rasa dendam. Ia menjadi simbol dari generasi yang tidak hanya bersuara di panggung, tapi juga menyuarakan luka dan penyembuhan. Sepulang dari acara itu, Pharrell dan Om Rais duduk di halaman belakang rumah. Mereka menatap bintang sambil menikmati kopi jahe buatan sendiri. Pharrell berkata pelan, "Aku nggak takut lagi. Bahkan kalau harus ke panggung sendirian pun, aku tahu, aku selalu punya rumah untuk pulang." Om Rais memeluknya dan berkata, "Selama Om masih hidup, kamu nggak akan sendirian." Di dalam keheningan malam, Pharrell merasa dunia begitu luas, tapi hatinya sudah cukup. Ia tahu bahwa meski dulu hidup memberinya luka, kini ia diberi kesempatan untuk menyembuhkan luka orang lain. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Pharrell bisa berkata dalam hati bahwa ia bahagia. Bukan karena popularitas, bukan karena uang, tapi karena akhirnya ia tahu apa artinya dicintai tanpa syarat. Suara untuk yang tak didengar. Sejak hidupnya kembali utuh bersama Om Rais dan ibunya, Pharrell merasa ada tanggung jawab yang lebih besar dalam hidupnya. Ia tidak hanya ingin terus bernyanyi, tapi juga ingin membuat perubahan nyata bagi anak-anak yang pernah mengalami hal sama seperti dirinya, dieksploitasi oleh keluarga, dipaksa bekerja di usia dini, atau kehilangan masa kecil karena tuntutan orang dewasa. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu bersama Om Rais, memandangi foto-foto masa kecilnya yang dulu diambil diam-diam saat manggung, kelelahan, tapi tetap tersenyum. "Om, aku nggak mau anak-anak lain ngalamin apa yang pernah aku rasain," katanya lirih. Om Rais menatapnya penuh bangga. "Kamu udah mulai mikirin orang lain, Le.
Itu tandanya kamu udah sembuh. Mau bikin apa? Farel diam sejenak, lalu menjawab mantap, aku pengen bikin yayasan. Tempat buat anak-anak yang pernah disakiti keluarganya sendiri. Tempat aman, tempat belajar, main, bahkan menyalurkan bakat mereka. Tanpa menunggu lama, Farel dan Om Rais mulai merancang konsep yayasan tersebut. Mereka menghubungi pengacara, pekerja sosial, dan psikolog anak. Mereka juga berkonsultasi dengan kementerian terkait agar semua proses legal berjalan lancar. Tidak sedikit orang yang terkejut, seorang remaja bisa punya gagasan sedewasa itu. Yayasan itu akhirnya dinamakan Pelita Farel, sebuah tempat yang bukan hanya menyediakan bantuan hukum dan pendidikan, tapi juga ruang kreatif untuk anak-anak mengekspresikan diri lewat musik, seni, dan cerita. Dulu aku cuma punya mikrofon buat bicara. Sekarang aku pengen anak-anak lain punya panggung mereka sendiri, kata Farel dalam konferensi pers peluncuran yayasannya. Acara peluncuran dihadiri banyak tokoh publik dan aktivis perlindungan anak. Farel berdiri di podium, mengenakan batik sederhana, dan menyampaikan pidato yang membuat banyak orang meneteskan air mata. Aku pernah jadi anak kecil yang merasa nggak punya siapa-siapa. Keluarga yang harusnya melindungi malah menyakiti. Tapi aku beruntung, Tuhan kirimkan Om Rais buat jagain aku. Sekarang, aku pengen jadi Om Rais untuk anak-anak lain, ucapnya dengan suara bergetar. Yayasan Pelita Farel mulai menerima anak-anak dari berbagai daerah. Ada yang ditelantarkan orang tuanya, ada yang dipaksa bekerja sejak usia 5 tahun, dan ada pula yang disiksa oleh keluarga karena alasan ekonomi. Farel tidak hanya memberi mereka tempat berlindung, tapi juga datang langsung, berbicara, bermain, bahkan mengajar musik. Kalau kamu sedih, nyanyilah. Suara kalian penting, sekecil apapun itu, begitu katanya setiap kali ia mengunjungi mereka. Salah satu anak di yayasan, Dika, pernah berkata, Kak Farel kayak cahaya. Dia bikin aku percaya kalau hidup masih bisa bagus. Kalimat itu menjadi pengingat harian bagi Farel, bahwa tujuannya kini lebih besar dari sekadar ketenaran. Farel juga membentuk tim advokasi hukum di dalam yayasannya. Tim ini membantu anak-anak korban kekerasan dalam keluarga untuk mendapat perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus, yayasan ini berhasil menyelamatkan anak-anak dari eksploitasi finansial oleh orang tua mereka sendiri. Bukan berarti kita harus benci orang tua, tapi kadang kita harus punya tempat lain buat merasa aman, kata Farel dalam salah satu sesi wawancara podcast yang viral. Yayasan ini pun didukung banyak musisi dan tokoh masyarakat. Mereka menyumbang dana, alat musik, hingga waktu untuk mengajar anak-anak. Farel dengan bijak tidak menjadikan yayasan ini ajang pencitraan. Ia tetap tampil sederhana, bahkan menolak tawaran sponsor dari perusahaan yang punya rekam jejak mengeksploitasi anak. Di balik layar, Farel bekerja keras. Ia mengikuti pelatihan kepemimpinan dan belajar tentang manajemen organisasi sosial. Om Rais membantunya di bagian administrasi dan jaringan relawan, sementara ibunya, Bu Rahma, kadang datang untuk menjahit seragam anak-anak panti asuhan. Di suatu malam, ketika semua anak-anak di yayasan tertidur, Farel duduk di bangku taman kecil di halaman belakang. Ia menatap lampu-lampu taman yang berkelap-kelip. Ia tersenyum, lalu berkata dalam hati, dulu aku nggak tahu hidupku akan begini. Tapi kalau ternyata semua luka kemarin membawaku ke titik ini, aku nggak nyesel pernah sakit. Pelita Farel kini bukan sekadar yayasan. Ia menjadi simbol harapan. Nama Farel tak lagi hanya diasosiasikan dengan lagu, Ojo Dibandingke, tapi dengan perjuangan dan penyembuhan. Ia adalah suara dari anak-anak yang dulu tak didengar, dan kini mulai bisa bersuara lantang. Lebih dari sekadar penyanyi. Langit senja di Banyuwangi memantulkan cahaya keemasan saat Farel berdiri di balkon rumahnya, memandang ke kejauhan. Di tangannya ada buku catatan kecil yang selalu ia bawa sejak beberapa bulan terakhir. Buku itu bukan berisi lirik lagu, melainkan ide-ide dan gagasan sosial. Di halaman pertama, ia menulis, aku ingin jadi suara yang tak hanya didengar, tapi juga diikuti. Di usia yang masih belia, Farel sudah mengalami lebih banyak hal daripada sebagian besar anak sebayanya. Ia tahu rasanya dimanfaatkan, tahu rasanya kehilangan arah, dan tahu betapa pentingnya kehadiran orang yang benar-benar peduli. Semua itu membentuk pandangannya tentang masa depan. Kini, meski jadwal panggungnya masih padat, Farel mulai membatasi penampilan komersial. Ia lebih memilih mengisi acara sosial,
seminar pendidikan anak, dan forum diskusi remaja. Di salah satu acara nasional bertajuk Suara Muda untuk Perubahan Bangsa, Farel menjadi pembicara termuda yang menyampaikan orasi. Dalam pidatonya, ia berkata, "Aku ingin generasi muda tahu bahwa suara kita penting. Kita bisa lebih dari sekadar terkenal. Kita bisa memimpin, mengubah, dan menyembuhkan negeri ini, dimulai dari lingkungan terkecil kita." Kata-katanya disambut tepuk tangan berdiri. Di tengah panggung itu, Farel tidak lagi hanya penyanyi kecil yang viral, tapi pemuda yang mulai menunjukkan kelasnya sebagai calon pemimpin masa depan. Di balik layar, Farel dan Om Rais juga mulai menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, aktivis pendidikan, dan pemuda desa. Mereka membangun jaringan lintas komunitas yang fokus pada perlindungan anak, pengembangan kreativitas remaja, serta pendidikan karakter. Farel bahkan punya mimpi besar, membangun sekolah kreatif gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan korban kekerasan domestik. Sekolah itu bukan hanya mengajarkan matematika atau bahasa, tapi juga seni, kepemimpinan, dan keberanian berbicara. "Aku pengen anak-anak belajar jadi manusia yang percaya diri, bukan cuma pintar di atas kertas," ucapnya suatu sore kepada Om Rais. Setiap kali ia berbicara, Farel tampak jauh lebih dewasa dari usianya. Ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai korban, melainkan penyintas. "Aku nggak mau dikasihani. Aku pengen didengar karena gagasanku, bukan karena kisah sedihku," katanya dalam salah satu sesi wawancara di podcast edukatif nasional. Kini, nama Farel kerap disebut dalam forum-forum pemuda dan seminar anak-anak. Banyak organisasi mengundangnya sebagai duta muda, dan ia pun mulai terlibat dalam penyusunan program kebijakan daerah untuk perlindungan anak dan remaja. Gubernur Jawa Timur bahkan sempat menyatakan niat untuk mengangkat Farel sebagai duta pemuda provinsi, sebuah bentuk apresiasi atas dedikasi dan semangat sosialnya. Namun, Farel menolaknya secara halus. "Terima kasih, Bu. Tapi aku masih belajar. Aku ingin tetap jadi warga biasa yang bekerja dalam diam, biar gerakanku tetap murni," jawabnya merendah. Ia sadar, kekuasaan dan jabatan kadang bisa mengaburkan niat. Farel ingin tetap berada dekat dengan masyarakat, dengan anak-anak, tanpa batas protokoler atau panggung politik. Ia ingin menjadi sosok yang bisa dipeluk, bukan hanya difoto dari jauh. Suatu hari, di depan anak-anak yayasannya, Farel bertanya, "Kalian tahu cita-cita kakak sekarang apa?" Anak-anak menjawab dengan antusias, "Penyanyi, presiden, aktor." Farel tersenyum, lalu berkata, "Cita-cita kakak adalah jadi orang baik." Cukup itu aja, karena dari situ semua hal besar bisa lahir. Jawaban itu begitu sederhana, tapi menyentuh. Dan memang itulah Farel sekarang, pemuda yang tak mengejar panggung megah, tapi mengejar kebermaknaan. Di sela-sela aktivitas sosial dan jadwal sekolahnya, Farel tetap menciptakan lagu. Tapi lagu-lagunya kini lebih dalam. Tidak sekadar tentang cinta atau kesedihan remaja, tapi tentang nilai hidup, keadilan, dan harapan. Ia ingin setiap liriknya bisa menyentuh hati anak-anak yang merasa tak punya masa depan. Di akhir tahun, Farel merilis buku pertamanya berjudul Suara yang Bertahan. Buku itu berisi catatan pribadinya, pengalaman hidup, serta impiannya untuk Indonesia yang lebih adil bagi anak-anak. Buku itu menjadi bestseller dalam sepekan, dan menjadi bahan bacaan wajib di beberapa sekolah. Om Rais, yang sejak awal menyaksikan semua perjalanan Farel, hanya bisa berkata lirih, anak ini bukan cuma penyanyi. Dia akan jadi tokoh besar, dengan atau tanpa panggung. Dan benar, masyarakat mulai mengenal Farel bukan hanya karena suaranya, tapi karena ketulusan, perjuangan, dan keteguhannya menjadi agen perubahan. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar pendapatmu di bawah, dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir di layar kamu. Terima kasih. Salam bahagia sahabat online.